Tank kamu sudah lama aman, air jernih, filter nyala, ikan masih makan. Lalu tiba-tiba, drop. Dan di titik itu banyak orang langsung menyalahkan satu hal, penyakit. Padahal seringkali masalahnya bukan muncul malam itu. Bukan juga muncul hari itu. Sistem akuarium itu jarang runtuh mendadak. Dia biasanya melemah pelan-pelan, diam-diam, tanpa suara, tanpa tanda yang terasa darurat. Air masih terlihat bersih, ikan masih sempat berenang normal, filter masih tetap hidup. Tapi sebenarnya, sistemnya sudah mulai kelelahan. Bebannya naik, polanya berubah. Ada area yang diam, ada tekanan yang terus menumpuk. Dan yang paling berbahaya, semua itu sering terjadi saat kita merasa tank sedang baik-baik saja. Jadi di video ini saya mau tunjukkan kenapa sistem yang kelihatan stabil tetap bisa tiba-tiba drop, dan 5 pemicu tersembunyi yang paling sering tidak disadari. Masalah pertama yang harus diluruskan adalah ini. Sistem yang terlihat stabil belum tentu sistem yang kuat. Banyak tank bisa terlihat aman selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Air jernih, ikan masih hidup, filter tetap jalan. Dan karena semuanya terlihat normal, kita langsung memberi kesimpulan, sistem ini sudah aman. Padahal belum tentu. Sistem yang stabil itu bisa saja cuma sedang tenang. Bukan karena dia benar-benar kuat, tapi karena belum diuji oleh perubahan yang cukup berat. Jadi bedanya apa? Sistem yang baru terlihat stabil, dia masih bisa langsung goyah saat ada tambahan beban kecil. Misalnya setelah ganti air, setelah tambah ikan, setelah pakan mulai lebih banyak, atau setelah pola rawat berubah sedikit. Sedangkan sistem yang benar-benar kuat, dia tidak gampang panik oleh perubahan kecil seperti itu. Jadi kalau selama ini kamu menilai tank hanya dari air yang jernih dan ikan yang masih hidup, bisa jadi kamu baru melihat permukaannya saja. Belum melihat seberapa kuat sistem itu menahan tekanan. Pemicu tersembunyi yang pertama adalah beban sistem naik, tapi cara kita merawat tank masih tetap sama. Ini sering sekali terjadi, dan justru sering tidak terasa. Ikan makin besar, nafsu makan makin kuat, kotoran makin banyak, kadang populasi juga bertambah. Tapi kita masih memperlakukan tank itu seolah bebannya masih sama seperti 1 atau 2 bulan yang lalu. Inilah yang berbahaya, karena sistem akuarium itu tidak bekerja berdasarkan perasaan kita. Dia bekerja berdasarkan beban nyata yang masuk ke dalam air. Semakin besar ikan, semakin banyak pakan, semakin sering ada sisa organik, maka semakin besar juga tekanan ke sistem. Dan kalau pola rawat kita tidak menyesuaikan, sistem akan mulai kelelahan. Bukan langsung hancur, tapi pelan-pelan kehilangan daya tahannya. Jadi kadang masalahnya bukan karena filter mendadak jelek, bukan juga karena air tiba-tiba jahat. Masalahnya justru karena tank itu sekarang jauh lebih berat, tapi kita masih merawatnya dengan pola saat bebannya masih ringan. Yang membuat pemicu pertama ini berbahaya adalah karena dia tidak terasa dramatis. Tidak ada alarm, tidak ada perubahan warna air yang langsung menakutkan, tidak ada tanda yang langsung bikin orang panik. Justru semuanya terlihat berjalan biasa. Hari ini kasih pakan sedikit lebih banyak, terasa normal. Besok ikan terlihat makin lahap, terasa bagus. Minggu depan ikan tampak lebih besar, kita malah senang. Dan memang tidak salah, tapi sistem di bawahnya sedang bekerja lebih keras dari sebelumnya. Disinilah banyak orang tertipu. Mereka pikir selama ikan aktif berarti sistem sanggup. Padahal aktifnya ikan belum otomatis berarti beban sistem masih aman. Kadang yang berubah bukan perilaku ikan dulu, tapi kemampuan sistem dalam menahan akumulasi masalah. Jadi tank bisa terlihat sehat di mata kita. Padahal sebenarnya margin amannya sudah makin tipis. Dan saat margin aman itu makin tipis, satu perubahan kecil saja bisa menjadi pemicu drop. Itulah kenapa banyak orang merasa tanknya baik-baik saja. Sampai suatu hari tiba-tiba tidak baik-baik saja. Pemicu tersembunyi yang kedua adalah sirkulasi air tidak ikut menyesuaikan saat beban tank bertambah. Ini sangat nyambung dengan video saya sebelumnya tentang dead spot. Banyak orang merasa tenang karena filter masih nyala, gelembung masih banyak, dan air masih bergerak. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah, apakah distribusi arus itu masih cukup untuk kondisi tank yang sekarang? Karena tank yang dulu terasa cukup, belum tentu tetap cukup ketika ikan sudah lebih besar, pakan lebih banyak, dan endapan organik lebih cepat muncul. Kalau arus tidak merata, ada area yang lebih gampang menyimpan beban. Kotoran lebih sering kembali ke titik yang sama. Sisa pakan tidak cepat tersapu. Sudut tertentu jadi terlalu tenang. Dan lama-lama, sistem bukan cuma bekerja berat secara umum, tapi juga bekerja tidak seimbang. Ada bagian tank yang terus dibersihkan, dan ada bagian lain yang terus menumpuk. Inilah yang bikin tank kelihatan hidup dari luar, tapi sebenarnya menyimpan masalah di area tertentu. Pemicu tersembunyi yang ketiga adalah
Sistem tampak normal, tapi sebenarnya belum tahan perubahan kecil. Ini salah satu tanda paling jujur untuk membedakan sistem yang cuma jalan dengan sistem yang benar-benar kuat. Coba perhatikan, ada tank yang setelah ganti air sedikit saja, ikan langsung berubah. Ada tank yang setelah tambah 1 atau 2 ikan, sistemnya mulai goyah. Ada juga tank yang setelah dibersihkan sedikit, ritmenya langsung kacau. Kalau seperti itu, seringkali masalahnya bukan di tindakan kecil itu sendiri, tapi karena sistemnya memang belum punya daya tahan yang cukup. Sistem yang kuat tidak mudah berubah hanya karena gangguan kecil. Dia masih bisa menjaga ritmenya, masih bisa menahan beban kecil tambahan, masih bisa menyesuaikan diri tanpa langsung drop. Jadi kalau tank kamu terasa terlalu sensitif, terlalu mudah goyah, terlalu cepat berubah hanya karena hal kecil, itu bukan tanda sistemnya rapi. Justru bisa jadi itu tanda sistemnya sedang bekerja di batas tipis. Pemicu tersembunyi yang keempat adalah kebiasaan rawat yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya justru menambah tekanan ke sistem. Ini yang sering bikin orang bingung, karena niatnya baik, tapi hasilnya malah memperberat keadaan. Misalnya terlalu sering mengubah banyak hal sekaligus. Ganti air besar, bersih-bersih terlalu semangat, ubah susunan, tambah ikan, tambah pakan. Semua dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Di kepala kita itu terasa seperti perawatan. Tapi di mata sistem, itu bisa terasa seperti tekanan bertubi-tubi. Akuarium itu bukan mesin mati. Dia sistem hidup. Dan sistem hidup tidak suka perubahan besar yang datang terlalu rapat. Jadi kadang yang bikin tank drop, bukan karena kita tidak peduli. Justru karena kita terlalu banyak intervensi, tanpa memberi waktu sistem untuk menyesuaikan diri. Ini sebabnya, kadang tank yang terlalu sering diutak-atik justru lebih mudah goyah daripada tank yang dirawat dengan ritme yang tenang dan konsisten. Pemicu tersembunyi yang kelima adalah tanda awal sebenarnya sudah muncul, tapi tidak dibaca sejak awal. Ini sangat umum, karena banyak orang baru merasa ada masalah kalau sudah terlihat darurat. Padahal sebelum tank drop, biasanya ada petunjuk kecil dulu. Ikan lebih sering diam di area tertentu. Nafsu makan berubah sedikit. Kotoran terasa lebih cepat muncul lagi. Sudut tank lebih sering terlihat kotor. Gerakan air terasa tidak merata. Tanda-tanda seperti ini sering dianggap sepele karena belum terasa mengancam. Dan justru disitulah masalahnya. Kita sering menunggu tanda besar, padahal sistem biasanya memberi sinyal kecil lebih dulu. Kalau sinyal kecil itu terus diabaikan, beban terus naik, tekanan terus menumpuk, dan saat akhirnya muncul gejala besar, sistem sudah terlalu lelah. Jadi kemampuan membaca tank itu bukan cuma soal lihat ikan sakit atau tidak, tapi soal PK terhadap perubahan kecil yang mulai terasa tidak biasa. Kalau begitu, bagaimana cara berpikir yang lebih benar supaya sistem tidak gampang drop? Menurut saya, jangan mulai dari pertanyaan, tank ini aman atau tidak? Itu terlalu sederhana. Ganti pertanyaannya menjadi, apakah beban sistem sekarang masih ringan atau sebenarnya sudah berat? Apakah arus air masih merata? Atau ada area yang mulai menyimpan endapan? Apakah tank ini tahan perubahan kecil atau terlalu sensitif? Apakah saya membaca tanda halusnya atau baru sadar saat masalahnya sudah besar? Kalau kamu mulai berpikir seperti itu, cara melihat akuarium akan berubah total. Kamu tidak lagi cuma menilai dari air jernih atau ikan yang masih hidup. Kamu mulai membaca ritme sistemnya. Dan itu jauh lebih penting, karena akuarium sehat bukan yang kelihatan paling indah sesaat, tapi yang paling stabil menahan perubahan tanpa diam-diam menyimpan beban. Jadi kalau saya ringkas, sistem yang terlihat stabil bisa tiba-tiba drop, bukan karena masalah muncul mendadak. Biasanya ada proses yang sudah berjalan lebih dulu. Beban sistem naik, sirkulasi tidak ikut menyesuaikan, tank terlalu sensitif terhadap perubahan, kebiasaan rawat justru menambah tekanan, dan tanda-tanda awalnya tidak dibaca sejak awal. Itu sebabnya saya selalu bilang, akuarium itu sistem, bukan sekadar wadah berisi air dan ikan. Kalau kamu hanya melihat permukaannya, kamu akan merasa semuanya aman. Tapi kalau kamu belajar membaca sistemnya, kamu akan tahu kapan tank masih sehat, kapan mulai berat, dan kapan harus bertindak sebelum terlambat. Coba tulis di komentar, dari 5 pemicu tadi, mana yang paling sering kamu lihat di tank kamu sendiri. Dan kalau kamu belum nonton video tentang sirkulasi dan dead spot, lanjut tonton setelah ini. Karena seringkali, sistem mulai lemah justru dari hal kecil yang tidak kelihatan dari tengah tank.